Grüß Gott und herzlich willkommen. Halo semuanya, nama saya Hertoni, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali hal yang berkaitan dengan belajar bahasa Jerman, kuliah di Jerman, dan juga mengenai hal-hal menarik seputar Jerman lainnya. Oleh karena itu, kalian silakan subscribe terlebih dahulu, karena saya akan memberikan banyak sekali video, terutama setiap hari Jumat dan hari Selasa 2 minggu sekali. Di video hari ini, kita akan melihat mengenai seseorang yang bicara bahasa Jerman, dan kita akan bahas mengenai apa saja yang kira-kira bisa dibutuhkan dan kira-kira apa yang dia bicarakan. Dan kali ini tokohnya bukanlah tokoh Indonesia, melainkan seseorang dari negeri gingseng, yaitu Korea Selatan. Jadi kemarin-kemarin aku berhasil menemukan sebuah drama Korea, namanya adalah Miseng. Ini disiarkan secara langsung di TVN, dan di situ ada adegan di mana Kang Hanel, yang di dalam drama itu berperan sebagai Chang Pek-ki, itu sedang berbicara bahasa Jerman dengan seorang klien di ujung telepon. Nah, lantas apa saja yang dia katakan? In Bezug auf die Jedersprüche, die die letzten Dezember bei uns angefragt haben, empfehlen wir Ihnen kostenfrei 444. Nah, begini jadi cara pengucapannya. In Bezug auf die Edelstahlspüle, die sie letzte Dezember bei uns angefragt haben, empfehlen wir Ihnen die kostenfrei 444. Karena ini terdiri dari banyak sekali anak kalimat, saya akan memecahkannya satu persatu. Yang pertama-tama, in Bezug auf die Edelstahlspüle. In Bezug auf ini adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Jerman yang artinya adalah mengenai atau berkaitan dengan. Misalnya, kita ada klien yang mungkin email ke kita atau mungkin telepon ke kita mengenai sesuatu, dan maksudnya kayak kita menulis hal yang berkaitan dengan ini, atau mengenai ini, supaya mereka bisa mengingat bahwa oh, saya tuh pernah suatu saat itu pernah kontak perusahaan saya kepada Anda mengenai sesuatu barang ini. Lalu anak kalimat kedua, diese letzte Dezember bei uns angefragt haben. Kalau misalnya ini berdiri sendiri, maka kalimatnya akan menjadi Sie haben die Edelstahlspüle letzte Dezember bei uns angefragt. Tapi karena di sini dia menjadi sebuah anak kalimat, bukan kalimat sendiri, maka terdapat banyak sekali perubahan. Die yang berada di awal kalimat itu refer to, mengacu kepada Edelstahlspüle. Dan karena dia sudah ditaruh di anak kalimat, jadinya akhirnya menjadi die. Dan itu tergantung dari bendanya itu berartikel der, die, atau das, dan juga apakah dia dalam posisi dalam anak kalimat tersebut sebagai akusatif atau datif atau genitif atau dalam hal lokasi seperti apa pun itu. Ini adalah pelajaran B1 yang boleh dibilang ini lumayan yang tersusah kalau misalnya kalian nanti belajar di tingkat B1. Nah, haben ini ditaruh di terakhir. Kalau misalnya saya bikin kalimat tersendiri, itu menjadi dia berada di posisi kedua. Tapi karena ini bersifat Nebensätze atau anak kalimat yang terutama sudah ada relative Sätze yang ada di awalnya, maka verba utamanya itu ditaruh di paling belakang. Lalu berikutnya ada empfehlen wir Ihnen die kostenfrei 444. Nah, empfehlennya ini kenapa ditaruh di depan? Padahal ada subjeknya wir ini ditaruh di depan. Nah, biasanya kan kalau subjek, verba, dan objek atau keterangan tambahan untuk bahasa Jerman pada normalnya. Namun karena di depan ini sudah ada keterangan terlebih dahulu, maka verbanya itu tuh selalu berada di posisi kedua. Dan subjeknya pun akhirnya berpindah ke setelah kata kerja. Sehingga, kalau berdiri sendiri kan wir empfehlen Ihnen die kostenfrei 444, tapi karena sudah keterangan di depan, makanya menjadi empfehlen wir. Sie kann für die Wasserbehälter verwendet werden. Sie kann für die Wasserbehälter verwendet werden. Sich di sini mengacu kepada die Edelstahlspüle-nya tersebut. Karena dia merupakan objek wanita atau feminim, maka kita sebagai orang Jerman juga boleh bilang bahwa dia itu adalah barang perempuan. Sie. Kalau barangnya laki-laki, jadinya er, artikelnya der, atau kalau barangnya berartikel das, menjadi s. Dan itu lumayan rumah dalam bahasa Jerman. Dan di sini juga ada kelainan, yakni dalam bentuk pasif. Ciri-cirinya adalah kalau dalam bentuk pasif itu, verba utamanya berbentuk Partizip 2, lalu ada kata werden. Werden ini juga tergantung apakah ada konjugasinya, tapi karena di sini sudah konjugasi itu kata können menjadi kan, karena objeknya adalah sie, maka werden tetap berbentuk infinitif. Dan itu merupakan
suatu keterikatan kalau misalnya bendanya itu menjadi pasif. Artinya adalah objek menjadi sebuah subjek. Ja, ebenfalls schicke ich Ihnen einen Produktkatalog. Lalu berikutnya adalah ebenfalls schicke ich Ihnen einen Produktkatalog. Di sini agak salah sedikit ya dalam penggunaan ebenfalls. Karena ebenfalls tuh kayak gini. Misalnya ada teman yang bilang ke saya, selamat belajar ya, semoga berhasil ujian, fighting. Saya pun juga ngomong, oh makasih kamu juga ya. Nah, kamu juga itu adalah ebenfalls. Sedangkan jadi penggunaannya sebetulnya kurang tepat juga di sini. Mungkin kalau misalnya saya mau kasih saran, dan schicke ich Ihnen einen Produktkatalog. Dan itu kayak, ya udah kalau gitu, saya kasih Anda produk katalog. Wenn Sie die Menge bestimmen, sende ich Ihnen einen Anschlag. Nah, yang berikutnya dia ngomongnya ini. Wenn Sie die Menge bestimmen, sende ich Ihnen einen Anschlag. When ini saya dulu suka terbalik. Terutama karena bahasa Inggris itu kan when yang artinya sebagai tanda tanya atau kata tanya. Dan when dalam artian ini tuh saya pikir dulu ada sama kata. Cuman ternyata itu berbeda. When dan when. Ini adalah kesan umum yang sangat sering dijumpai oleh mereka yang baru belajar A1. When artinya adalah kapan. When artinya adalah ketika. Lalu yang berikutnya adalah ini. Sende ich Ihnen einen Anschlag. Ini fatal ya sebelah salah ini. Karena artinya begini. Saya akan mengirimkan Anda sebuah serangan. Atau sebuah pukulan. Atau sebuah bogem. Begitu. Anschlag itu artinya adalah bogem. Atau pukulan atau penyerangan. Yang benar sebetulnya adalah Voranschlag. Voranschlagnya artinya adalah kayak tawaran atau estimate lah bahasa Inggris ya, atau perkiraan. Jadi nggak mungkin dong, maksudnya kalau misalnya Anda udah setuju produknya, udah tahu kualitasnya berapa, saya kasih Anda pukulan. Ya enggak dong, fatal sekali dong akibatnya, kasihan. Dia nggak mau pesan ke kita lagi. Lalu berikutnya adalah Ihnen. Banyak banget kita jumpai di percakapan kali ini. Ihnen itu berhuruf besar karena dia merupakan bentuk possessive pronomen atau kata ganti kepunyaan dari subjek Sie, yang artinya adalah Anda. Dan Ihnen ini adalah bentuk possessive pronomen dalam bentuk datif, yang artinya adalah dia tidak dikenakan secara langsung oleh kata kerja, tapi dia tetap adalah sebuah objek. Sedangkan objeknya kalau akusatif untuk possessive pronomennya adalah tetap Sie. Wir versuchen das beste Angebot zu machen. Lalu berikutnya adalah Wir versuchen das beste Angebot zu machen. Mungkin kalau maksudnya adalah kami mengusahakan diri kami untuk membuat penawaran terbaik, kata-kata yang tepat adalah sich bemühen. Sich bemühen. Kalau dipakai wir, konjugasinya jadi wir bemühen uns. Wir bemühen uns. Karena ini bersifat refleksif pronomen. Jadi kayak objeknya adalah kembali ke subjeknya sendiri. Jadi kami mengusahakan diri kami sendiri untuk membuat penawaran terbaik. Ja? Ja, danke. Auf Wiedersehen. Nah, lalu yang terakhir ada Auf Wiederhören. Kenapa Auf Wiederhören itu artinya juga ada sampai jumpa? Mungkin buat kalian udah belajar A1, pasti yang lumrah itu adalah Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen itu biasa diucapkan kalau kalian misalnya ketemu teman kalian secara langsung dan kalian ingin berpisah. Yang artinya adalah kayak, kalau bahasa Inggris kan see you later. Artinya adalah, saya tahu kamu ada di sini karena saya melihat kamu. Jadinya, saya harap saya bisa melihat kamu lagi. Sedangkan Auf Wiederhören itu karena satu-satunya yang gimana cara saya bisa tahu Anda lawan bicara saya di sana itu adalah dengan melalui sambungan telepon yang melalui telinga saya. Oleh karena itu, Auf Wiederhören itu dengan harapan bahwa saya harap saya bisa suatu saat dengar kamu lagi begitu lewat sambungan suara. Nah, di sini saya akan kasih ekstra di mana si Chang Peki ini diajarin mengenai penggunaan huruf V ini seperti apa. Kalian tiru ya. War, Vase, Wagen, Weiß, Wurst. War, Vase, Wagen, Wurst. Wurst. Ya, jadi huruf W dalam bahasa Jerman itu bukan bersuara W sama seperti bahasa Indonesia, tapi V. V. Jadi, Wasser, Wasser, Wagen, Wagen, Weiß,
Weiss, Wurst. Wurst. Bukan Wurst ya, tapi Wurst. Karena, sama seperti dulu waktu saya pernah bikin video mengenai konsonan ketemu konsonan, ST itu bukan diucapkan st, tapi st. Orang Jerman sekali lagi suka main di belakang lidah. St. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai ketika Kang Handel di film Missing itu sedang berbicara bahasa Jerman. Dan kalau boleh saya bilang, saudaranya itu oke lah bilang lumayan bagus karena banyak juga, maksudnya terutama dalam hal dari jelasnya itu juga bisa. Tapi ada beberapa yang emang miss, terutama dalam hal Anschlag ini. Karena ini jangan ditiru ya. Pokoknya kalau kalian misalnya nanti ke kantoran dan kalian niru ini, kalian ngomong sama orang Jerman, jangan ditiru ya. Tentunya kalau kalian misalnya punya ide apa saja yang perlu saya cover mengenai terutama tokoh-tokoh yang berbahasa Jerman ini seperti apa, maka kalian bisa silahkan tuliskan di komentar atau bisa DM saya di Instagram. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like video ini karena video ini bermanfaat. Akhir kata, aku Hetoni undur diri. Sampai ketemu di Jerman. Tschüss.